Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna asyrafal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kedua kalinya shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in dan juga kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Para jamaah sungguh-sungguh rahmatullah, setiap dari kita, setiap hamba yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang-orang yang beriman, setiap orang yang muslim pasti akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Hari ini dijadikan untuk kita sebagai seleksi apakah kita sebagai hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur atau mengeluh. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa bashshiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya adalah, dan kami pasti akan menguji engkau dengan sesuatu seperti ketakutan dan kelaparan, berkurangnya harta serta jiwa, dan juga tentang buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang jika ia diberi cobaan maka ia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kembali kepada Allah, hanya milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Maksudnya adalah kami pasti walanabluwannakum bisyai'in, kami pasti akan menguji engkau dengan sesuatu ini adalah cobaan, minal khawfi wal ju'i, yaitu berupa ketakutan dan juga kelaparan. Maksud ketakutan di sini adalah yang pertama arti ketakutan atau rasa was-was yang sebenarnya itu rasa takut dan rasa khawatir terhadap sesuatu. Allah pasti akan menguji hambanya dengan rasa takut ini. Dan beberapa mufassir mengatakan bahwa khauf ini juga artinya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menguji hambanya, Allah akan memberikan cobaan kepada hambanya, apakah hamba itu akan takut atau malah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada takdir yang tidak ia sukai, apakah ia malah mendekatkan diri kepada Allah ataukah ia kufur ataupun mengeluh. Lalu kemudian wal ju'i, yaitu kelaparan. Kelaparan di sini ada dua makna. Yang pertama kelaparan yang artinya memang ia dalam sehari-harinya kurang dalam makanannya ataupun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang kedua arti dari kelaparan yaitu puasa Ramadan. Kita diberikan oleh Allah kewajiban puasa untuk diuji apakah kita rela untuk menahan lapar dan haus selama 1 bulan full hanya untuk Allah semata, hanya untuk mengharapkan ridhonya, hanya untuk mengharapkan jannahnya. Arti kelaparan di sini ada dua. Yang pertama yaitu puasa tadi, yang kedua yaitu benar-benar kelaparan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu kemudian wa naqsin minal amwali wal anfusi, wa naqsin berkurangnya harta. Maksud berkurangnya harta di sini kita kurang secara finansial. Kita memang kurang terhadap pendapatan kita. Allah akan uji kita dengan kekurangan harta. Lalu para mufassir juga mengatakan arti dari kekurangan harta yaitu kita bersedekah ataupun berinfak. Apakah kita mau menyedekahkan sedikit sebagai harta kita untuk bersedekah di jalan Allah atau tidak? Apakah kita mau walaupun hanya sebatas 2.000 mau menginfakkan atau tidak?
Ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang berkurangnya harta. Kemudian tentang berkurangnya jiwa, wa naqsi minal amwali wal anfusi artinya jiwa. Berkurangnya jiwa di sini bisa saja sebagai meninggalnya orang-orang kerabat kita, orang-orang terdekat kita, meninggalnya orang-orang yang kita cintai atau kita sayangi. Di sini kematian di antara orang-orang di sekitar kita adalah cobaan bagi kita. Apakah kita akan tabah atau malah menyalahkan takdir? Kenapa orang yang kita sayangi atau kita cintai meninggal dunia? Lalu kemudian wastamara, buah-buahan. Arti di sini adalah pertama bisa buah-buahan ataupun kebun ataupun hasil pertanian. Lalu yang kedua tentang keturunan. Khawatir dengan keturunannya. Apakah keturunannya bisa makan atau tidak? Apakah keturunannya ini ataupun anak cucu kita bisa makan besok ataupun lusa. Jadi rasa khawatir ini ada terhadap buah-buahan ataupun makanan yang akan dimakan oleh keturunan kita. Kemudian di akhir ayat 155, wabasyiris shabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya apa? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang jika terkena musibah ia berkata, sesungguhnya kami ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kepadanya lah kita kembali. Jadi jika ada orang-orang yang beriman, orang muslim, jika diberikan cobaan Allah Subhanahu wa taala dia bersabar dan sepenuhnya rela ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar bahagia dalam hidupnya. Karena ia telah lulus dari cobaan Allah Subhanahu wa taala, ia tidak mengeluh dan tidak menyalahkan diri. Tetapi di sini bisa digarisbawahi, walaupun kita sepenuhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, harus diimbangi dengan ikhtiar atau berusaha. Jika tidak ada ikhtiar atau berusaha, kita tidak akan pernah keluar dari cobaan tersebut. Misalkan saja jika ada ujian kita nilainya jelek, kita harus berusaha untuk belajar sehingga kita terlepas dari cobaan tersebut, sehingga kita dapat nilai yang lebih baik. Ataupun dalam bekerja, apakah kita akan terus-menerus bekerja serabutan tanpa adanya usaha, hanya bisa berdoa saja? Tentu saja kita harus berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, berusaha berdoa dan sepenuhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.